Baiklah, sama-sama kita membaca Kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian. Ya. Saya lanjutkan. Ibrani pasal 12. Karena itu kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang,
maka kamu bukanlah anak, tetapi anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang, dan kepada roh-roh yang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengentara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Iya, terima kasih kepada para rektor, Ibu Neliana dan Bu Cinta. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini dengan tema jalur rahasia ke surga. Silakan Pak Ya, Surwal. haleluya, luar biasa. Jalur rahasia ke surga, saudara ya.
Nah, karena banyak orang di gereja ya ingin ya ini bentar, ini surganya maksudnya bukan kalau sudah mati, bukan ya saudara ya. Di komunitas kita percaya bahwa kerajaan Allah itu sekarang, bukan kalau sudah mati saudara. Kalau sudah mati ya sudah, ya kita ke surga, tapi tinggal nerusin doang, terusin aja. Ya, sekarang ini kita ya kalau Anda ikutin tiap hari embun pagi, Anda percaya ya rema itu, maka Anda akan Pak Yuda tolong tampilkan Yesaya 35 yang ayat ke-8 ya. Kalau Anda percaya dan Anda melakukan, nggak cuma percaya doang, Anda melakukan. Oh ya, saat saudara nanti tinggal di dalam kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu sekarang. Ya, ingat tubuh, jiwa, roh. Tubuh kita nanti mati kan? Roh kita kembali kepada pencipta. Ibarat ini di dalam Pengkhotbah 3 ya. Tubuh kita jadi tanah, rohnya pergi kepada Bapa di sorga, kepada pencipta. Mau orang Islam, mau orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, Hitler sekalipun, dia punya roh, rohnya kembali. Lalu jiwanya ini, saudara. Lah jiwa ini kan ada di mana? Ada di sorga atau di dunia orang mati? Roh Anda ada di sorga, ada kembali kepada Bapa, tapi jiwa Anda ini ada di mana? Nah, masalahnya jiwa ini bisa ada di dalam kerajaan Allah. Makanya tidak ada datanglah kerajaan maut kepadamu, tidak ada. Datanglah kerajaan Allah, saudara. Ya, kerajaan Allah itu datang, disuruh datang. Kerajaan maut itu kita menghampiri, saudara. Ya, Hades itu Sheol atau Hades alam maut, Anda menghampiri ke sana. Tetapi kerajaan Allah itu datang, kita minta, datang, aktif, saudara. Semua orang pergi ke arah alam maut itu, semua orang pergi ke alam maut. Tetapi apabila Anda berkata, datanglah kerajaanmu, kerajaan itu datang sekarang bagi jiwamu, saudara. Karena yang ada di dalam kerajaan Allah adalah apanya? Jiwanya. Yang pergi ke Firdaus, kerajaan Allah ini Firdaus, saudara. Eden, paradiso, ya paradise, surga sama saja tuh ya. Itu jiwamu yang ke sana. Ya, jiwa itu apa jiwa? Pikiran, perasaan, emosi kita, kenangan kita, akal budi kita, itu jiwa itu saudara. Nah, kalau jiwa kita ada di kerajaan Allah, artinya apa saudara? Artinya jiwamu tenang, damai, sejahtera. Ya, ada orang yang sedang panik saudara ya, lagi panik, dia subuh-subuh doa sama saya saudara, minta doa. Yang penting hatimu damai, saya bilang ya. Yang penting hatimu damai. Kalau hatimu damai, semua mau mati mau enggak urusan. Yang penting hatimu ada damai di situ. Bagaimana punya damai saudara? Dengan ritual, dengan berdoa. Apakah dengan berdoa, saudara? Nggak bisa, ya kan? Anda punya hati yang damai apabila Anda tinggal di kerajaan Allah. Itu auto nanti. Karena doa itu bukan ritual loh, saudara. Ya, yang Anda tadi berdoa tuh, tadi dan nanti kita berdoa, itu bukan ritual. Kenapa harus kita berdoanya diucapkan, ya? Supaya yang lain mengaminkan. Doa itu adalah harapan di hati kita. Kalau Anda lagi diem melihat suamimu banyak polanya, jengkel, mati sisan gue. Nah itu doa saudara. Anda lihat anakmu banyak polanya, mati sisan gue. Itu doa saudara. Lalu Anda ngomong keras, ya mati sisan, bojoku mati sisan. Lalu anakmu mengaminkan, ibumu, orang tuamu mengaminkan. Mati. Diaminkan saudara ya. Itu doa itu saudara. Jadi doa itu yang Anda ucapkan ini bukan ritual. Kalau Anda menjadikan doa sebuah ritual, yang nggak ada kuasanya saudara. Ya, ritual-ritual itu nggak ada kuasanya ya. Di era perjanjian baru itu nggak ada gunanya saudara. Doa itu apa yang ada di batinmu.
Makanya Yesus berkata, apa yang di batinmu itu yang penting. Ya, ada yang di jiwamu itu, saudara. Karena jiwa kita inilah pertarungan dari semua antara kegelapan dengan terang. Pertarungan surga dengan neraka, saudara, dengan alam maut. Ya, nah ini tapi kita belum cerita neraka dulu, Mas, belum hari penghakiman ya. Neraka masih kosong melompong hari ini, saudara ya. Jadi kalau ada orang bilang dapat penglihatan neraka, ada Michael Jackson di sana, ada ngeliat pendeta ini di sana, itu bohong, saudara ya. Neraka masih kosong. Orang itu semua ada di alam maut, di Hades, Seol, saudara ya. Nah, apa makanya ikut kelas evangelis apologetik nanti jelas ya. Nah, saudara, kerajaan Allah itu sekarang. Kalau kerajaan Allah itu sekarang, ya, maka saudara hatimu damai. Di situ ada kerajaan di Allah itu ada cinta. Ya, di situ ada apa? Ada segala yang baik di surga ada di dalam jiwamu. Nah, kalau jiwamu udah benar, maka outputnya benar, kata Yesus. Apa yang dari dalam hatimu mengalir keluar, di dalam jiwamu benar, outputnya benar. Nah, karena jiwamu benar, outputnya benar, maka bukan hanya jiwamu yang diberkati, bahkan jasmanimu diberkati. Nggak mungkin Anda nggak bisa bayar uang kontrakan. Nggak mungkin, saudara. Serius, saudara. Apa yang saya ngomong setiap pagi di sini, ya, tadi ya, Ibrani 12 ayat 1. Saya sudah ngalami, saya jadi saksinya, saya sudah ngalami. Saya ngomong ini enggak ngecap, saudara. Ya, apa yang 90% Anda yang dengar khotbah saya hari ini, ya, penderitaanmu itu belum apa-apanya waktu saya ngalamin dulu, saudara. Serius, saudara ya. Karena saya ini orang edan sekali, orang gila sekali. Sehingga jeblosnya edan, saudara. Waktu kejeblos itu, wah itu benar-benar gila-gilaan, saudara. Ada orang yang lebih dari saya pengalaman mengerikannya ya. Ada, selalu ada saudara yang orang-orang ekstrim itu. Tetapi rata-rata apa yang Anda ceritakan, semua yang konseling sama saya, nggak ada apa-apanya dengan apa yang saya pernah alami. Itulah sebabnya saya bisa cerita dan saya bilang, bisa. Mantep, karena saya ngelewatin sudah saudara. Saya melewati lembah kekelaman itu yang paling mengerikan, yang kalau orang tak ceritani, Anda bisa kecewa sama saya nanti kalau saya cerita beneran saudara. Ya, sehingga saya hanya cerita kepada orang-orang tertentu dan bila membutuhkan. Kalau saya cerita tempat umum nanti orang, ya ternyata Paul cuma begitu doang. Nah, tetapi kalau Anda ngerti apa yang saya lewatin dan saya menang, yang saya ngomong ini ya, saya pindah dari alam maut kepada kerajaan Allah. Karena kalau kamu percaya Yesus dengan sungguh hatimu, dengan sesungguh-sungguhnya, bukan cuma di mulut, ya, bukan, tapi benar-benar Anda lakukan, maka Anda sebetulnya sudah memperoleh hidup yang kekal itu, sudah ada di paradiso itu jiwamu. Jadi tadinya kamu lagi jalan menuju ke alam maut untuk dihukum, ya, tetapi kamu sekarang pindah. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 18, barang siapa tidak percaya, dia sudah di bawah penghukuman. Makanya Yesus kepanasan dalamnya, wah panas saudara, pengennya mateni uang terus, pengennya bakar gereja saudara, hancurin orang, pengennya apa? Ngerusak, pengennya kalau bisa menang-menangan saudara. Anda belajar sama saya, musuh pun saya berkati saudara. Kenapa? Karena kalau saya menang, kamu jangan kalah. Kalau kamu pengennya selalu menang dan orang lain kalah, artinya kamu sedang menuju alam maut. Percaya saya, saudara. Ya, artinya saudara belum pindah. Coba Anda pasti jujur sama diri sendiri. Itu kan tanda-tanda Anda pengennya menang, orang lain kalah. Berarti Anda belum pindah alam maut. Kalau saya cerita, saya pengennya saya berkemenangan. Tapi jangan sampai orang lain itu sampai hancur, saudara. Kalau bisa win-win. Ya, tapi kalau saya menang, saya nggak mungkin kalah karena ada Tuhan Yesus beserta dengan saya. Siapa yang bisa mengalahkan saya, saudara? Tetapi kalau saya menang, saya pengen orang lain itu bersama dengan saya. Ya, oh ini bukan klise ya, bukan ngeluruk tanpa bala, bukan saudara, nggak ada urusannya.
Saya benar-benar orang ini menikmati apa yang kemenangan yang saya nikmati, artinya saya menangkan dia juga. Ya, makanya saya menghimbau Anda untuk menabur buat Agustan, saudara. Serius, saudara. Dia memang menjengkelkan, tapi kita menabur. Ya, orang-orang yang membenci kita, dia sudah menghalalkan darah saya, mau bunuh saya, saudara. Harus berkati, saudara. Anda harus berkati. Ya, dari situlah hatimu itu ketahuan. Makanya orang-orang kemarin ya yang mencaci maki saya gara-gara ngumulin dana 4 Agustan, pendetamu sopo toh? Kamu diajarin apa sih sama pendetamu di gereja? Heran saya sama kamu. Tiap hari kamu, ya kan? Nah itu ya. Banyak orang dan yang memaki-maki saya ini, beberapa saya tahu dia suka debat di YouTube. Saya cuma heran, ya kamu debat di YouTube terus ngapain? Artinya selama ini kan kamu cuman sport otak doang, kamu nggak ngerti, kamu lagi debat, kamu ngomong apa itu kamu nggak paham. Ya, kamu buat apa debat Trinitas, Oneness, terus kamu ngapain lagi kerja? Buat apa? Saya ngelihat YouTube Kristen mencaci maki Agustan gitu ya. Orangnya sudah sekarat, buat apa? Disitulah saya tahu kamu sedang ada di alam maut, kamu belum ada di dalam jalur rahasia itu, saudara. Saya mau cerita, karena banyak orang tidak tahu jalur rahasia ini. Ya, banyak orang tidak ngerti jalur rahasia ini jalur rahasia, saudara. Saya mau kasih tahu ke Anda, saya sudah pernah salah, dan begitu saya nemu jalur rahasia ini, cepat sekali pindahnya, saudara. Oh cepat, nggak pakai tahun-tahunan, nggak pakai puluhan tahun. Ya, semua kesulitan-kesulitan yang pernah Anda cerita, saya udah ngalamin, saudara ya. Tadi kurang duit, mau dibunuh orang, ya, sakit keras, mau mati, saudara. Apapun, saudara ya, kita udah ngalamin. Kenapa takut mati sih? Ada vonis dokter, nyawanya kamu cuma tinggal 3 bulan lagi, harusnya Anda bersyukur. Anda siap-siap, beres-beres. Ya kan? Berdamai dengan banyak orang. Nah, Anda lagi terpuruk, itu kesempatan Anda untuk bisa menemukan jalur khususnya, jalur rahasia ini, saudara. Nah, tadi Anda baca di dalam Yesaya, yang ke Yesaya 35 ya, lihat ya. Itu lagi cerita keselamatan kepada kita orang percaya, yaitu kepada orang Israel. Dia pulang ke Sion. Sion itu gunung Tuhan, di mana ada pemulihan. Itu lagi cerita Yerusalem baru, saudara. Artinya kerajaan 1000 tahun. Ya, mereka pulang ke Sion, saudara. Ya, lagi dalam perjalanan pulang. Saudara tahu apa yang terjadi itu? Ada kesembuhan, ada pemulihan ekonomi. Anda lihat baca Yesaya 35 itu ya. Ada pemulihan, ada perkara-perkara yang ajaib terjadi. Tapi syaratnya apa, saudara? Lihat, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus, yang tidak tahir. Satu dia harus kudus. Yang tidak tahir tidak akan melintasinya, saudara. Dia harus kudus dan tahir. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya, saudara. Orang pandir tidak akan. Apa itu orang pandir? Orang pandir itu orang yang tidak melakukan apa yang firman Tuhan lakukan. Orang bodoh. Kamu sudah tahu kebenaran, sudah dikhotbahin tiap pagi, dengar, tapi nggak tahu apa yang Anda dengar. Saya heran. Disuruh percaya dengan iman. Kalau diusir dari kontrakan bagaimana? Enggak apa-apa, jalanin. Loh kok gitu Pak? Iya enggak apa-apa. Anda teriak sama Tuhan. Puasa kalau perlu. Anda cuma bisa ngemis. Doa, puasa. Anda cuma bisa minta-minta. Doa, puasa. Serius, saudara ya. Saya waktu ngalami masa-masa yang mengerikan itu, saudara, saya cuma bisa apa, saudara? Puasa. Mau minta siapa? Ya, mau minta siapa? Mau utang sama siapa? Saya puasa beneran, saudara. Oh, Pak, saya sakit ini. Oh, sembuh, saudara. Oh, jangan nggak percaya saya.
Ya, saudara, lagi puasa, banyak penyakit disembuhkan hanya gara-gara Anda puasa. Serius ya. Kenapa banyak sakit? Orang sakit kenapa, saudara? Kebanyakan makan. Sebagian besar orang sakit itu karena kebanyakan makan, saudara. Ya, serius. Mau makan jeroan, mau makan apa, pokoknya kebanyakan makan. Kebanyakan minum Coca-Cola, minum apa segala macam yang enak-enak itu ya. Minum manis-manis, minum kopi. Sebagian besar penyakit itu karena Anda kebanyakan makan sama kebanyakan minum. Kalau lagi puasa, makannya sayur saja, putih-putih sayur. Buka puasanya, saudara. Jangan makan gulai, makan sate. Nggak benar. Ya. Kalau lagi puasa, minumnya air putih saja, saudara. Maksimum itu minum teh manis pagi-pagi. Ya. Supaya kamu kalau kerja ada energi, saudara. Ya, misalnya kalau lagi puasa. Maksimum itu ya. Udah tuh seharian jangan makan, saudara. Sampai malam jam 6. Makan cuma sehari sekali. Nanti puasamu baik, saudara. Kalau saudara kerja di jalan, ya minum air putih. Ya tetap 2 liter, 3 liter sehari. Nanti bersih badanmu, sehat. Tak jamin itu, saudara. Ya, Anda mau jantung, mau sakit mak, mau kronis, apa sakit ginjal, puasa, banyak yang sembuh, saudara. Ya, itu secara logis saja. Kita nggak usah cerita mujizat-mujizatan nih. Saya waktu parah ya, saya asam urat parah waktu itu ya, sampai kakinya itu baal, nggak ada rasanya, saudara. Dicubit gitu nggak ada rasanya, digaruk nggak ada rasanya. Waktu saya puasa itu sembuh semua penyakit, saya keluar sehat, saudara. Ya, pagi-pagi cuma kesemutan ya. Begitu saya sudah tahu ini udah nggak enak badannya itu, saya puasa, saudara. Saya waktu saya mengalami 2010, 2013, 2014 saya puasa gila-gilaan, saudara. 2013, 2014 saya puasa gila-gilaan. Sehat sekali, saudara. Ini saya lagi puasa lagi ya. Tapi ini puasa bukan karena prihatin, bukan karena banyak masalah. Saya puasa karena lagi diet, saudara. Ya kan, supaya anak tambah cinta sama saya. Ya, dan cuit. Iya, saudara, puasa beneran. Karena saya terlalu gendut perutnya. Anaknya sudah kurus, saya masih gembul kan. Nanti pasangan yang tidak sepadan nanti, saudara ya. Masa om gembul sama, nanti Beauty and the Beast, saudara, repot, saudara. Nah, saya harus puasa. Puasa, saudara, kenapa puasa? Saya harus menahan diri dari berkat Tuhan. Menahan diri, ya, makan terus ya, kan enak makan enak, karena anak masaknya enak. Jadi makan terus, saya harus menahan diri. Puasa, saudara. Puasa ya, ini sudah hari keberapa nih, saya nggak tahu, udah 2 minggu. Ini minggu ketiga saya puasa, saudara. Sehari cuma makan sekali. Itu, saudara ya. Masa saudara nggak lihat sih tambah ganteng begini? Bercanda ya. Lanjut ya, saudara ya. Nah, jalur rahasianya itu apa, saudara? Lihat ya, mata kita harus tertuju pada Yesus, jangan tertuju sama masalahmu. Itu sudah klasik itu. Anda kalau punya banyak masalah, jangan mikirin masalah. Masalah itu hanya ilusi, saudara. Mau diusir dari rumah kontrakan, mau Anda utangnya banyak, mau Anda sakit keras, kanker, jantung, mau mati, stroke, itu hanya klise, saudara. Itu hanya ilusi. Ya, ilusi itu apa? Itu cuma yang kelihatannya doang, kayak fata morgana. Ya, kalau Anda lihat air di jalan itu ya, dari jauh, lagi panas-panas, lihat air di aspal itu hanya fata morgana, kelihatannya air, padahal bukan, nggak ada apa-apanya. Sungguh, saudara, yang saya ngomong ini beneran. Semua masalahmu hari ini, itu cuma fata morgana. Ada jiwamu yang ada di Hades. Jiwamu ini sedang menuju ke Hades, suasananya Hades, makanya ngelihatnya setan terus. Malah beberapa orangnya dengan ekstrim ngeliat tuyul, genderuwo, kuntilanak segala macam, dilihatin setan ini, setan itu. Ya makanya gereja saya heran kalau gereja bolak-balik ngelihatnya setan. Heran, saudara, berarti gereja ini ada di Hades. Saya mah ngelihatnya begitu. Saya lihat genderuwo, tuyul, kuntilanak itu zaman saya masih di Hades ya, saudara. Begitu saya pindah, terakhir saya cuma ngeliat kuntilanak sekali waktu saya liburan di Bali, di vilanya teman saya. Kuntilanaknya, anak lagi bersihin kamar mandi gede banget, ya 5 kali 4 meter, saudara. Nah, anak lagi bersihin bathtubnya, kuntilanaknya duduk di belakangnya anak. Kalau saya bilang, yang ada kuntilanak, jumbul minta pulang, saya repot, saudara. Saya diam saja. Itu terakhir saya ngeliat kuntilanak itu, saudara. Ya,
Sudah itu saya nggak pernah lihat lagi. Tidak pernah lihat lagi. Yang saya lihat semua malaikat Tuhan terus. Karena waktu saya dalam peralihan antara Hades ke Paradiso, saya lagi pindah dalam masa pemulihan. Begitu saya udah benar-benar stabil di jalur rahasia itu, nggak ada tuyul, setan orang doyan, setan orang doyan, demit orang dulit, saudara. Nggak urusan, saudara. Nggak ada nama setan demit gundurwo itu, nggak urusan, nggak ada, saudara. Masalah-masalahnya gimana? Masih ada saat itu, tetapi tiba-tiba hilang sendiri, kayak tiba-tiba menguap gitu, saudara. Masalah itu tiba-tiba kayak menguap. Serius, saudara ya. Nah, matamu tertuju sama Tuhan, karena masalah itu hanya ilusi saja, hanya fata morgana. Saudara fokus sama Tuhan Yesus. Simpel ya, saudara ya. Yang kedua apa, saudara? Perjuanganmu tadi ngelawan dosa, tahir, hidup kudus. Makanya kalau Anda lagi susah, jangan terus celutak. Ya, burungnya itu diseleting yang benar, kalau perlu digembok. Lagi miskin, malah celutak. Iya Pak, soalnya buat hiburan Pak. Ya goblok namanya. Kamu lagi miskin, lagi susah, lagi banyak utang, lagi banyak masalah, malah selingkuh sama tetangga, kan goblok, saudara. Jangan ya. Disiplin, saudara. Kamu ndak selingkuh, ndak bakal mengucurkan darah itu loh. Perjuanganmu melawan dosa itu, waduh, cuma nahan selingkuh tuh, cuma nahan supaya burungmu itu jangan berterbangan kemana-mana itu loh, saudara. Ya kan? Nah, Anda yang sama, ibu-ibu, kemarin sudah kita khotbahin ya, kemarin sudah dibawakan Bun Pagi kemarin ya, Lilith sama Seraim ya, setan lanang sama setan wadon, saudara. Ya, setan lanang atau setan wadon. Kemarin sudah ya, Lilith dan Seraim ya. Hati-hati, saudara, jaga kekudusan hidupmu. Jaga mulutmu, jangan gosip, ngerasani orang, nyupatani orang yang tidak benar, saudara. Jaga jalanmu, saudara. Gampang. Tetapi susah Pak kalau orang ngomong, makanya tinggalin teman-teman yang suka begitu lah. Kamu teman-temannya tukang gosip. Saya mah dulu pendeta-pendeta gosip Yusuf Manupunu tak tinggal, saudara. Tak marahin, saudara ya. Saya juga punya rahasia kayak Yusuf Manupunu, saya juga punya aib, tak bilangin ya. Nanti jangan-jangan kamu juga ngerasani saya lagi. Benar ya, saudara ya. Ternyata di orang-orang ini juga ngerasain saya, saudara. Makanya saya nggak mau deket-deket. Untung tak tinggal, saudara. Ya, Yusuf Manupulu itu orang baik, saudara. Dalam segala kelemahannya, jangan dirasa dia memang salah, saudara. Saya sudah tegur dia, ya saya tegur salah. Tetapi dia orang yang berusaha bersaksi dengan caranya dia. Saya tegur salah ya, tak tegur, tetapi dia berusaha caranya dia. Jangan dirasani terus mau dibongkar-bongkar aibnya dia. Saya juga punya aib, saudara ya. Cuman saya nggak takut dibongkar, bodo amat, saudara ya. Bongkar saja, enggak apa-apa, kalau Anda berani. Kan gitu saja, saudara. Anda jangan kumpul-kumpul sama orang-orang tukang ngerasani. Oh, itu bukan temanmu, saudara. Tak tinggal, saudara ya. Saya nggak mau deket-deket lagi, dan orang itu kalau masuk sudah nggak tak kasih kesempatan buat ngomong lagi. Jangan. Udah urusan saya. Berarti kamu bukan teman. Kamu dulu manggil Yusuf Manupulu, papi. Begitu apa sedikit kecewakan, kamu tinggal Yusuf Manupulu, kan kurang ajar kamu. Gitu. Jangan, saudara ya. Anda tinggalin tuh komunitas-komunitas seperti itu. Karena Anda akan seperti ya, ingat, komunitasmu adalah kamu. Kamu adalah komunitasmu. Kamu itu cermin, saudara ya. Ya, itu cermin ya. Jadi saudara, nah kalau saudara lagi dalam pencobaan itu adalah didikan Tuhan, saudara. Tuhan izinkan itu terjadi sama kamu, supaya kamu latihan iman. Kalau tidak bisa bayar kontrakan, doa tiap pagi Jehovah Jireh, tiap pagi puasa, tiap pagi bilang Jehovah Jireh, uang kontrakan datang. Siang, kalau perlu jangan minta uang kontrakan, saya hari ini Jehovah Jireh, saya bisa beli rumah. Oh serius, saudara ya? Serius, jangan ngomong nggak mungkin, saudara. Jadilah sesuai imanmu kalau kamu bilang nggak mungkin. Ya, hari ini kamu boleh diusir-usir 5 bulan, 6 bulan nggak bayar kontrakan. Tapi kamu bilang Jehovah Jireh, anak saya miracle ya, tiap pagi, siang, malam, Jehovah Jireh, ayam goreng datang karena dia doyan makan ayam goreng kampung itu ya. Tiap hari Tuhan kirim ayam goreng. Sungguh, saudara. Dia minta apa, itu datang, saudara. Jehovah Jireh, ayam goreng datang. Jehovah Jireh pengen es krim, datang itu barangnya, saudara. Persis seperti yang diminta. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Itu saya latihan. Kami sekeluarga berempat latihan iman. Kami ngeliat
Itu warisan yang paling besar buat anakmu kalau anak-anakmu melihat orang tuanya punya iman dan anak-anak itu terlibat di dalam imanmu itu, saudara. Harusnya Anda bisa begitu. Itu adalah berarti kamu disayang sama Tuhan untuk kamu mendidik anakmu dengan mudah. Latihan, saudara. Matamu tertuju sama Tuhan, jaga hidupmu di dalam kekudusan. Masalah-masalah itu hanya fata morgana, hanya ilusi. Tiap hari Anda praktek iman. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Anda yang sakit bilang Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan. Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan. Anda yang lagi dalam pergumulan bilang Jehovah Sebaot bersama dengan saya. Bilang dong, pergumulan apapun bilang Jehovah Sebaot. Tahun ini Jehovah Sebaot. Tuhan semesta alam yang menyertai Anda dan saya. Anda harus mengalami Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam, saudara. Saya tak pemulihan pertama 3 tahun kita Jehovah Jireh. Kemudian kami masuk ya ke dalam Jehovah Rohi. Tuhan Gembala, kami dituntun sampai masuk Eropa, saudara. Ya, dituntun sampai masuk Eropa. Jehovah Syama. Difitnah kayak apa tuh? Jehovah Syama, difitnah habis-habisan. Tuhan pokoknya hadir dalam hidup saya. Hidup Anda. Akhirnya karena ada kehadiran Tuhan, apa saudara? Ada kerajaan Allah di situ mengalir karena ada kehadiran Tuhan. Di hadiratmu, aku puas di hadiratmu, ada terang kehidupanmu, pernyataan kuasa kekuatanmu. Ada hadirat Tuhan, aman, tenang saudara. Jangan teriak-teriak panik. Tuhan kita tenggelam, Tuhan tinggal badai, jangan diusir. Ya, karena Yesus ada di buritan. Pak, jangan mengulangi Tuhan Yesus nanti badainya diusir pun kamu diomelin, besok ngalamin badai yang sama lagi, saudara. Iya kan, para murid kan begitu kan? Ngalamin yang sama lagi kan? Iya, so diusir badainya hari itu diusir, besok ngalamin lagi, nggak diusir yang kedua, saudara. Yang diusir badainya nggak ditenangin, saudara kan? Sama Tuhan Yesus nggak ditenangin, Yesus jalan di atas air, Petrusnya suruh jalan. Anda berjalan di atas badai, Anda berjalan di atas air di tengah badai, Anda kepakkan tanganmu, saudara. Ya, wah, Ibrani 12 ini adalah sebuah dari perjalanan iman lah, ya. Saudara, lihat saudara ya. Anda harus selalu yang mantap hatimu, saudara. Kalau kakimu pincang, terpelecok, saudara, jangan bimbang. Anda lagi jalan di atas air di tengah badai. Jangan bimbang. Kalau bilang Jehovah Jireh beneran, jangan utang, jangan minta. Saudara doakan saudara ya. Saya lagi butuh uang buat ke Israel. Itu mah lagi minta, saudara. Nangkep nggak, saudara? Ya, teman saya dulu ada yang suka, saudara doakan saya dalam pergumulan. Saya lagi butuh uang buat bayar kuliah. Itu lagi pengumuman, saudara. Saudara tahu nggak istri saya kemarin kena sakit parah, ya, 6 bulan bed rest. Saya nggak cerita sama saudara ya. Nggak percaya, bukan, saudara. Saya lagi kasih tahu saudara. Saya kira cancer, saudara. Pertama kali saya kira cancer. Terus saya bilang, mesti ke dokter, tak paksa ke lab. Tadi nggak mau anak saudara ya. Karena itu masa-masa COVID, takut itu di karantina, saudara ya. Kalau di karantina kita keluarga sial semua, saudara ya. Ya si anak itu. Terus akhirnya kita ke lab, saudara. Bukan cuma ke dokter, tapi ke lab juga. Rumah sakit segala macam. Wah, itu pneumonia akut, saudara ya. Wah, diobatin kayak apa, udah nggak bisa, saudara. Nggak mempan semua obatnya. 6 bulan, akhirnya ketahuan penyebabnya. 6 bulan, ya, berobat, ya, sembuh. Saudara. Saudara lihat ya, saya kira pertama cancer. Tuhan Yesus, saya serahkan sama Tuhan. Karena itu gejalanya sama cancer sama. Ternyata bukan, saudara. Dan sekarang sudah sembuh ya, udah doyan makan, sudah lari, udah nggak ngos-ngosan lagi. Dulu mah nyanyi sebentar aja udah putus nafasnya, saudara. Ya, 6 bulan. Berarti sudah 9 bulan waktu itu ya. 9 bulan, saudara. Coba batuk nggak berhenti. Nah, coba. Tetapi apa? Ada pertolongan Tuhan. Kita pokoknya ada penyerahan. Saya sudah ngelewatin papi saya kena kanker mati. Kita tenang, saudara. Saya tenang. Ya. Kenapa, saudara? Karena sudah siap. Papi sudah siap. Sudah. Ya sudah. Serahkan sama Tuhan.
Saya dapat bonus, saudara. Istri saya sekarang casingnya baru. Wah, luar biasa, saudara. Istri saya komplain, jangan gitu dong. Masa dulu saya, oh dulu cantik, sekarang tambah cantik, gitu kan. Itu, saudara, ya, jangan lemah hatimu, saudara ya. Nah, yang paling penting Anda jangan jauhkan diri dari kasih karunia, tetap merapat, saudara. Dan Anda, makanya ya, satu, ya kalau ada orang lagi lemah, kita dukung, saudara. Ya, kita doakan. Kalau ada orang, makanya di komunitas kita ada komunitas Yayasan Embun Pagi, ya untuk ruang tolong menolong antara kita, ya. Saudara, sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan yang semampu kita, yaitu untuk BPJS, anak sekolah, bayar telepon listrik, ya, pulsa internet supaya bisa ikut Zoom, ya bagi yang miskin. Pak jangan bilang miskin, kurang memang miskin, udah nggak apa-apa miskin, udah nggak usah klise-klise, nggak usah retorika nih kalau di sini biasa aja, ya kan? Memang miskin, tetapi besok kamu harus diberkati, kamu harus punya iman ikut Zoom di sini. Nah, terus apa, saudara? Suatu hari kita pengen punya, ya ada rumah susun sendiri atau kita punya bedeng rumah kontrakan. Kita mau kayak gitu, kita pengen, saudara, punya seperti itu. Supaya jangan sampai ada orang di komunitas kita yang nggak punya rumah, yang sampai diusir-usir terus, saudara. Kalau dia sudah berhasil, dia harus keluar dong, gantiin orang lain, ya kan? Jangan mentalnya itu. Kita latih di sini mentalnya supaya jangan mental kere, mental ngemis. Sekarang ini kita belum bisa bayari kontrakan orang, kita nggak bisa, saudara. Belum sanggup komunitas kita. Tapi saya berdoa. Makanya, saudara, kalau ada yang tergerak melalui komunitas ini ngomong, Pak, saya pengen, Pak, biayain ini, biayain itu, ngomong ya. Kita sudah jadi rekeningnya Yayasan Embun Pagi, saudara, supaya saudara bisa menabur dan kita menolong sesama, saudara ya, menolong sesama kita. Nah, supaya jangan ada yang tawar hati, Anda jangan pahit, Anda tetap komunitas di sini. Percaya saya, yang saya ngomong ke Anda, saya sudah ngelewatin semua. Saudara tahu nggak jalan rahasia ke surga, saudara? Ya, Ibrani 12 adalah jalan rahasia. Itu adalah jalan yang ditunjukkan di dalam Yesaya 35 tadi. Jalan menuju Sion. Kalau saudara lakukan, ya hatimu tetap tertuju sama Tuhan. Ya jaga hidupmu di dalam kekudusan. Jangan main-main dengan kekudusan. Yang ketiga, ya saudara jangan sampai kepahitan. Nanti kayak Agustan, kepahitan. Kayak Yudi Mulyana, kayak Hani Christian. Cabut. Yang rugi apa? Anda sendiri. Yang rugi Anda sendiri. Ya. Jadi hati-hati, saudara ya. Jangan sampai kepahitan. Di dalam masa-masa pencobaan itu cuma fata morgana, saudara. Itu cuma ilusi saja. Fokus pada Tuhan Yesus. Fokus pada Tuhan Yesus. Kalau dengar firman Tuhan, praktekkan, saudara. Sungguh praktekkan. Ya, itulah jalan saya. Jalur rahasia saya menuju surga. Gampang kan? Simpel banget kan, ternyata cuma gitu doang kan? Iya, tapi masalahnya mau lakukan. Pertamanya takut, saudara. Namanya jalan rahasia kan nggak banyak orang yang lewatin. Anda pikir yang saya lewatin ini banyak orang lewatin, saudara? Oh enggak, saudara. Terjun bebas, saudara. Gimana terjun bebas? Terjun bebas, ya. Jangan ngomong nggak terjun bebas ya. Wah, serius ya, saudara ya. Intinya saya sudah melewatinya, saudara. Dan Tuhan berikan kepada kami kemenangan. Sungguh tiap hari Tuhan berikan, makanya Tuhan kasih saya rema untuk 2023, Jehovah Sebaot. Tuhan semesta alam yang bersama dengan kamu. Masa kamu takut sih, saudara? Kelewatan dong. Tuhan Jehovah Sebaot yang bersama dengan saya, yang bersama dengan Anda. Kalau Anda tidak mengalami, waduh, ya rugi Anda. Kita semua sudah banyak mengalami di sini, sudah banyak kesaksian. Balik lagi ya, Ibrani 12 ayat 1. Udah banyak saksi di sini, saudara. Anda masa nggak mau mengalami kesaksiannya kita? Ayo dong, ayo bangun. Jehovah Sebaot bersamamu. Bilang, Jehovah Jireh, uang datang. Oh datang, saudara. Jehovah Jireh. Oh, tapi Anda jangan, Jehovah Jireh, Alphard datang. Wah, belum tentu dikasih, saudara. Belum tentu dikasih. Tapi kalau Anda, Jehovah Jireh, uang buat bayar sekolah datang. Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan kanker saya. Jehovah Sitkenu, Tuhan yang membenarkan saya ketika Anda lagi difitnah. Jehovah Sebaot, Dia ada bersama dengan kita melawan semua musuh-musuh pergumulan hidupmu. Amin.